wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis proses bisnis menyeluruh pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat. Yang pertama, di sini ada profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat atau Damkarmat merupakan instansi pemerintah daerah yang tanggung jawab atas pelayanan pemadam kebakaran, penyelamat, dan penanganan bencana di wilayah DKI Jakarta. Damkarmat beroperasi selama 24 jam penuh setiap hari dengan jangkauan layanan yang mencakup seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nama instansinya yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat atau Damkarmat. Jenisnya yaitu instansi pemerintah daerah. Alamatnya ada di Jalan Maijen Sutoyo nomor 1 Jakarta Selatan. Layanannya itu terdapat pemadam kebakaran, penyelamatan, dan juga penanganan bencana. Wilayahnya itu ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jam operasionalnya itu 24 jam di 7 hari siaga penuh. Jumlah armada kurang lebih ada 500 kendaraan operasional. Nomor daruratnya ada di 113. Kemudian ada proses bisnis saat ini atau ASIS. Proses bisnis yang berjalan saat ini di Damkarmat masih bersifat manual dan konvensional. Seluruh alur kerja mulai dari penerimaan laporan hingga pelaporan hasil dilakukan tanpa dukungan sistem digital terintegrasi. Berikut ada 3 alur utama yang menjadi tulang punggung operasional Damkarmat. Yang pertama, penerima laporan. Masyarakat menghubungi nomor darurat 113 melalui telepon. Petugas menerima informasi secara lisan, kemudian mencatatnya secara manual di buku register. Informasi selanjutnya diteruskan melalui telepon atau radio kepada kepala regu yang bertugas. Yang kedua yaitu pengerahan tim dan armada. Kepala regu memberikan instruksi lisan kepada seluruh anggota tim. Tim melakukan pemeriksaan kendaraan secara manual sebelum berangkat ke lokasi kejadian. Selama perjalanan, komunikasi antar tim dan posko dilakukan melalui radio komunikasi tanpa pencatatan log yang terstruktur dan terdokumentasi. Kemudian yang ketiga ada pelaporan dan pengarsipan. Setelah operasi selesai, petugas mengisi formulir laporan secara manual di atas kertas. Formulir tersebut diserahkan kepada kepala seksi untuk diproses lebih lanjut. Seluruh dokumen kemudian diarsipkan dalam berkas fisik yang disimpan di gudang arsip tanpa backup digital. Ke gue ya. Nah, permasalahan yang ditemukan pada kondisi ASIS. Analisis mendalam terhadap proses bisnis ASIS menjadi 8 permasalahan kritis yang menghambat definisi dan efektivitas operasional damkar. Permasalahan ini mencakup aspek penerimaan laporan, mencatat data koordinasi lapangan hingga pengelolaan aset. Yang pertama masalahnya laporan hanya melalui telepon, informasi keadaan darurat hanya disampaikan lewat telepon. Informasi sering tidak lengkap dan sulit didokumentasikan. Dua, koordinasi tidak terstruktur. Tidak ada prosedur atau sistem yang mengatur koordinasi komunikasi atau petugas menjadi hambat dan berpotensi terjadi kesalahan. Tim lapangan tanpa akses digital. Petugas di lapangan tidak memiliki akses terhadap informasi digital seperti peta lokasi dan data statistik kejadian atau instruksi tertulis. Seluruh informasi disampaikan secara lisan melalui radio. Mencatat manual rawan error. Seluruh mencatat rawan error dilakukan secara manual di buku register fisik. Proses ini sangat rentan terhadap kesalahan menulis data ganda dan kehilangan informasi penting yang dapat berdampak pada respon operasional. Tidak ada pengetahuan armada real time. Posisi armada di lapangan tidak dapat terpantau secara real time oleh dispek di posko. Keputusan menggerakkan armada didasarkan pada informasi yang tidak akurat dalam singkat terlambat. Melaporkan hasil sepenuhnya manual. Laporan hasil proses dibuat setelah terjadi sesuai dengan menulis formulir kertas. Proses ini memakan waktu yang menghasilkan laporan yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Tidak ada integrasi antar sistem. Laporan hasil manual ini tidak ada filter informasi tersimpan di berbagai tempat. Sulit membuat laporan atau mengambil keputusan dengan cepat. Sebaliknya, proses bisnis Arab to be setelah digitalisasi. Setelah implementasi transformasi digital, proses bisnis Damkar akan mengalami perubahan fundamental. 3 alur utama akan dioptimalkan selalu manfaatan teknologi aplikasi mobile, GPS real time, dan database load integrasi untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi operasional. Yang pertama, menerima laporan digital. Masyarakat melapor kejadian melalui aplikasi Damkar digital.
Siaga 113. Lokasi GPS otomatis terlampir sebagai foto kejadian, data otomatis, database, dan dengan tiket unik disebut penerima notifikasi instan tanpa perlu mencatat manual. Tiga itu pelapor dan arsip digital. Laporan hasil dibuat secara digital langsung dan aplikasi oleh petugas di lapangan. Data tersimpan otomatis root dengan back harian. Seluruh laporan dapat diakses kapan saja oleh manajemen untuk keperluan evaluasi dan mengambil keputusan. Eh, Pengerahan armada berbasis GPS. Display memantau posisi seluruh armada di peta real time melalui dashboard digital. Notifikasi otomatis terkirim kepada regu melalui aplikasi damkar mobil. Armada dengan pantau navigasi digital mengarahkan ke lokasi kejadian secara akurat. Data otomatis tersimpan dan dapat langsung dilihat oleh pihak berkaitan. Lanjut, perbandingan proses bisnis ASIS versus 2B. Tabel berikut menyajikan perbandingan kompleks atas kondisi proses bisnis saat ini ASIS dengan kondisi yang diharapkan setelah diintegrasi 2B. Perbedaan yang terlihat mencerminkan lompat besar dalam hal efisiensi, akurat, dan integrasi operasional damkar. Untuk satu aspek, laporan melalui telepon, damkar melalui aplikasi digital. Hasilnya, data ditulis manual, 2B, data tersimpan otomatis di database. Hasilnya itu koordina- koordinasi belum terstruktur. 2B, koordinasi lebih cepat melalui sistem ASI tidak ada GPS real time. 2B armada dipantau menggunakan GPS. Lanjut, ekosistem digital damkar dan keramat tiga aplikasi utama. Transformasi digital damkar dibangun di atas tiga aplikasi utama yang saling integrasi membentuk satu sistem digital informasi. Setiap aplikasi memiliki peran dan target pengguna yang berbeda. Namun semua terhubung melalui perabot singkat sebagai pusat integrasi data. Jika informasi berakar dan menyembahkan daerah, platform base internet yang menjadi tukang punggung sistem digital damkar singkat mencakup 7 model utama. Manajemen laporan kejadian, mengelola armada, rekam kejadian historis, melaporkan hasil operasi, manajemen personel, dan dashboard manajemen eksekutif. Siaga 113, aplikasi melakukan darurat masyarakat. Aplikasi melapor darurat untuk masyarakat umum yang tersedia di platform Android dan iOS terhubung langsung dengan SIKAD. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian kebakaran dengan fitur GPS otomatis atau foto dan memantau situasi laporan secara real time. Dalam mobil, aplikasi manual petugas laporan. Aplikasi internal khusus petugas laporan yang memungkinkan menerima petugas secara digital navigasi ke lokasi kejadian. Update atau status secara real time, pembuatan laporan hasil langsung di lapangan. Aplikasi ini sangat berada dalam tahap uji coba di pilot sebelum aplikasi menyeluruh. Selanjutnya, Oke, selanjutnya analisis SWOT, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Analisis SWOT ini memberikan gambaran komprehensif tentang posisi strategis Damkarmat dalam menghadapi transformasi digital. Kekuatan internal dan peluang eksternal menjadi modal utama, sementara kelemahan dan ancaman perlu dimitigasi melalui strategi BPR yang tepat. Ya, di sini ada 4. Yang pertama ada stranger, ada strength, terus yang satunya ada weaknesses, opportunities, terus threats. Ya, di sini ada kekuatan internal. Damkarmat memiliki 1.200 petugas lapangan terlatih dan armada lengkap, 500 lebih kendaraan yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dukungan anggaran pemerintah daerah menjadi fondasi kuat untuk memulai transformasi digital secara bertahap. Ancaman eksternal, resiko utama meliputi kegagalan sistem saat kondisi darurat, terus resistensi petugas terhadap perubahan proses pekerja, ketergantungan pada infrastruktur internet yang belum merata, serta potensi kebocoran dan operasional yang bersifat sensitif dan strategis. Oke, selanjutnya, next. Oke, di sini ada analisis GAP, kesenjangan
kesenjangan as is vs to be. Analisis GAP mengidentifikasi secara spesifik kesenjangan antara kondisi proses bisnis saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Setiap GAP menjadi dasar perumusan strategi implementasi yang terukur dan realistis untuk menjembati kondisi AS dan IS menuju to be secara bertahap. Oke, di sini ada pelapor telepon manual ke nomor 113 tanpa verifikasi lokasi otomatis. Kondisi to be-nya aplikasi siaga 113 dengan GPS otomatis dan unggah foto. GAP selanjutnya ada GAP yang perlu dijembatani. Belum ada sistem digital untuk pelapor masyarakat, perlu pengembangan dan sosialisasi aplikasi. Di sini juga ada pencatatan manual di buku registrasi rawan error dan kehilangan data. Untuk kondisi to be-nya, database load otomatis dengan tiket unik. Terus kondisi GAP yang perlu dijembatani, belum ada database terpusat, perlu migrasi data dan pelatihan staf. Selanjutnya ada koordinasi kondisi AS is radio tidak terstruktur, tidak ada dokumentasi log, dan kondisi to be-nya real time track GPS dan dashboard dispenser. Terus ada GAP, belum ada perangkat GPS di kendaraan, perlu instalasi dan integrasi hardware. Di sini ada pelapor hasil. Untuk kondisi ASIS-nya manual setelah kejadian selesai. Formulir kertas. Selanjutnya ada kondisi to be otomatis dari aplikasi Damkar Mobile. Dan untuk GAP-nya belum ada modul laporan digital, perlu pengembangan fitur dan uji coba. Di sini ada integrasi sistem. Untuk kondisi ASIS-nya sistem terpisah, data tersebar, dan berbagai arsip fisik. Untuk kondisi to be-nya suatu platform terintegrasi SICAD dan Siaga 113 Damkar Mobile. Belum untuk kondisi GAP-nya belum ada integrasi antar sistem, perlu pengembangan API dan arsitektur platform. Terus GAP teknologi ada kesenjangan infrastruktur hardware, GPS, server, dan software aplikasi database yang perlu dipenuhi secara bertahap, dan GAP SDM, kebutuhan pelatihan dan perubahan budaya kerja petugas dari manual ke digital yang memerlukan pendamping intensif. Untuk GAP kebijakan perlu regulasi SOP baru yang mendukung proses digital termasuk perlindungan data dan standar operasional baru. Oke, selanjutnya. Next. Di sini ada business proses reengineering BPR. Untuk 4 pilar transformasi digital, business proses reengineering BPR merupakan pendekatan radikal untuk mendesain ulang proses bisnis secara fundamental guna mencapai peningkatan dramatis dalam hal kinerja, efisien, dan kualitas layanan. Transformasi digital dalam Karamat dibangun untuk di atas 4 pilar strategis yang saling memperkuat. Yang pertama, pilar 1, transformasi pelapor digital. Menggantikan buku registrasi manual dengan sistem digital berbasis aplikasi Siaga 113. Untuk pilar keduanya ada pengarahan armada berbasis GPS. Pemasangan perangkat GPS di seluruh kendaraan opsional dan integrasinya dengan dashboard Dispatcher SICAD. Dispatcher dapat memantau posisi armada secara real time. Pilar 3, digitalisasi koordinasi lapangan. Implementasi aplikasi Damkar Mobile untuk seluruh petugas lapangan, petugas menerima petugas secara digital. Selanjutnya ada pilar keempat, integrasi platform dan dashboard manajemen. Menghubungkan SICAD dan Siaga 113 plus Damkar Mobile. Oke, next selanjutnya. Tahapan implementasi BPR. Transformasi digital Dinas Pemadam Kebakaran atau yang sering disebut Damkarmat
dirancang melalui 4 fase implementasi yang berstruktur selama 12 bulan. Setiap fase memiliki tujuan, aktivitas, dan output yang jelas untuk memastikan peralihan yang mulus dari proses manual ke sistem digital terintegrasi. Nah, pendekatan bertahap ini dipilih untuk meminimalkan resiko operasional, memungkinkan evaluasi dan setiap tahap, dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan sebelum rollout penuh. Ya, di sini ada fase 1 persiapan bulan 1 dan 2, analisis kebutuhan sistem secara menyeluruh, pemetaan proses bisnis AS dan 2B, pembentukan tim IT internal dan kamar, pengadaan infrastruktur awal server jaringan. Oke, yang ini ada fase 3 uji coba selama 7 sampai 9 bulan. Piloting di 3 sampai 5 pos pemadam terpilih, evaluasi sistem dan identifikasi perbaikan, perbaikan sistem berdasarkan feedback, pelatihan petugas secara bertahap. Di sini ada fase kedua untuk pengembangannya selama 3 sampai 6 bulan, pengembangan dan penyesuaian SIKAD, pengembangan aplikasi siaga 113, terus selanjutnya ada pengembangan damkar mobile, pemasangan GPS pada seluruh armada. Oke, yang terakhir ada fase 4, go live, bulan di sini ada 10 sampai 12 bulan untuk uji coba. Rollout penuh ke seluruh pos pemadam, sosialisasi aktif kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi berkala, dan optimasi berkelanjutan sistem. Oke, selanjutnya ada key performance indikator atau KPI Damkar. Pengukuran keberhasilan transformasi digital Damkar dilakukan menggunakan kerangka balance scorecard yang mencakup 4 perspektif utama. Setiap KPI dirancang untuk memastikan bahwa investasi teknologi memberikan dampak nyata terhadap efisiensi operasional, kualitas layanan kepada masyarakat, dan kapabilitas organisasi secara keseluruhan. Di sini ada target-target, ini menjadi acuan evaluasi berkala selama dan setelah implementasi. Jadi di sini ada perspektif, poin-poinnya ada keuangan, pelanggan pelanggan masyarakat, pelanggan, terus proses internal, satu lagi ada pembelajaran dan pertumbuhan. Dan di indikator kinerja utama KPI ada efisiensi biaya opsional per kejadian kebakaran, terus waktu respon rata-rata dari laporan kedatangan armada, ketingkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan damkar, akurasi lokasi laporan kebakaran masuk, tingkat penggunaan GPS pada seluruh armada operasional, dan laporan digital yang tercatat per kejadian integrasi penuh SIKAD siaga 113 damkar mobile. Oke, presentase petugas terlatih dalam penggunaan sistem digital uptime sistem digital operasional. Oke, di sini ada targetnya. Untuk keuangan, penurunan biaya per kejadian. Oke, selanjutnya 5 menit respon, target waktu respon dari kurang lebih 10 menit. Uptime system, ketersediaan sistem digitalnya ada 99,5% dan 85% kepuasan masyarakat. Target kepuasan layanan minimum dan 100% integrasi sistem SIKAD siaga 113 dan damkar mobile. Oke, selanjutnya ada kri selanjutnya ada critical success factor atau disingkat CSV. Keberhasilan transformasi digital Damkar tidak hanya tergantung pada teknologi tetapi pada 6 faktor kritis yang harus dipenuhi secara bersamaan. Setiap CSV merupakan pilar penopang yang saling menguat. Kegagalan pada satu faktor dapat berdampak domino terhadap seluruh program transformasi. Ya, di sini ada komitmen pimpinan dinas, dukungan penuh dari kepala dinas dalam bentuk kebijakan strategis, alokasi anggaran prioritas, dan komunikasi transformasi ke seluruh jajaran.
Tanpa komitmen ini, program tidak akan memiliki legitimasi dan momentum yang dibutuhkan. Seharusnya ada kecukupan anggaran dan infrastruktur. Tersedianya dana yang memadai untuk pengembangan sistem, pengadaan perangkat GPS server, perangkat mobile, serta program pelatihan SDM secara berkelanjutan selama siklus implementasi. Selanjutnya ada kapasitas SDM IT internal. Ketersediaan tim teknis yang kompeten untuk mengelola, memelihara, mengembangkan, dan troubleshooting sistem secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada vendor eksternal. Terus ada keandalan infrastruktur teknologi, server yang stabil, jaringan internet yang memadai, dan perangkat mobile yang berfungsi optimal di seluruh pos operasional, termasuk area dengan konektivitas terbatas. Selanjutnya ada sosialisasi kepada masyarakat. Kampanye aktif penggunaan aplikasi siaga 113 melalui media sosial, komunitas warga, dan kerjasama dengan kelurahan untuk meningkatkan adopsi pelapor digital oleh masyarakat. Oke, yang terakhir ada manajemen perubahan, change, change management. Program pelatihan terstruktur dan pendampingan berkelanjutan agar petugas mau dan mampu beralih dari proses manual ke sistem digital, serta penanganan resistensi terhadap perubahan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada metrik keterkaitan KPI dan CSF. Setiap jenis setiap jenis ceritis Charles Suspers faktor memiliki mempengaruhi langsung terhadap suatu atau lebih KPI. Memahami hubungan ini penting untuk memastikan bahwa setiap ini investasi sumber daya baik anggaran, waktu, ataupun SDM diarahkan secara tepat sasaran. Metrik berikutnya menunjukkan bagaimana setiap CSF berkontribusi terhadap pencapaian target KPI transformasi digital Damkar. Boleh di skip selanjutnya. Terus di sini ada untuk kesimpulannya yaitu bisnis proses engineering BPR atau Damkar merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan operasional yang selama ini menghambat kecepatan dan kualitas responsif darurat kebakaran. Berikut adalah 4 kesimpulan utama dari analisis ini. Yang pertama ada kondisi AS permasalahan yang mendesak. Damkar saat ini masih beroperasi secara manual dengan 8 permasalahan utama yang teridentifikasi. Waktu transport lambat kurang lebih 10 menit, kurangnya akurasi lokasi kejadian, koordinasi antar pos yang tidak terstruktur, pelapor berbasis kertas, tidak adanya tracking armada real tim. Terus ada rendahnya data, keterbatasan komunikasi dengan masyarakat, dan minimnya data analitik untuk mengambil keputusan strategis. Selanjutnya ada BPR, fourth pilar, transformasi struktur. BPR melalui 4 pilar transformasi digital, proses, integrasi sistem, meningkatkan SDM, dan penguatan infrastruktur diproyeksikan memangkas waktu respon dari 10 menit menjadi 5 menit, meningkatkan akurasi lokasi, laporan hingga 95%, serta menciptakan transformasi dan akuntabilitas operasional yang lebih baik. Selanjutnya proses bisnis. Proses bisnis to be digitalis penuh. Proses bisnis masa depan dirancang dengan digitalis penuh mulai dari 3 aplikasi terintegrasi, sindikat untuk manajemen data, pelapor internal siaga 113 sebagai
kenal pelapor digital masyarakat, dan damkar mobile. Untuk operasional armada di lapangan, ketiga sistem ini terintegrasi secara real time dengan dukungan GPS armada untuk tracking posisi. Selanjutnya ada BR, pilar transformasi terukur. Digitalis proses integrasi sistem meningkatkan SDM dan penguatan infrastruktur diproyeksikan memangkas waktu respon dari 10 menit menjadi 5 menit, meningkatkan akurasi lokasi hingga 95% serta menciptakan transformasi dan aktivitas operasional yang lebih baik. Selanjutnya ada keberhasilan bergantung pada 6 SCF. Nah, keberhasilan transformasi sangat bergantung pada pemenuhan 6 ciri critical sukses faktor secara simultan, terutama komitmen pimpinan dinas sebagai penggerak utama, ketersediaan anggaran yang memadai, dan manajemen perubahan SDM yang efektif untuk memastikan adopsi sistem oleh seluruh petugas. Ya, mungkin cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, mengenai Damkarmat. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.